Pernah nggak Anda dengar ada orang yang lagi berjuang sama kesehatan mentalnya, terus malah dibilang, itu karena lo kurang iman, atau cuma lemah mental aja sih? Kalimat-kalimat kayak gitu sayangnya masih sering banget kita dengar di sekitar kita kan? Sering sekali. Nah, hari ini kita mau bongkar tuntas mitos yang bahaya banget ini. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa anggapan itu keliru total secara ilmiah, dan gimana narasi semacam itu justru jadi penghalang besar buat banyak orang untuk sembuh. Betul. Kita bakal gali dari berbagai data riset, fakta sains, sampai kisah nyata untuk memahami kesehatan mental sebagai sebuah kondisi medis. Sama seriusnya kayak kesehatan fisik. Betul sekali. Dan tujuan kita ngobrolin ini sebenarnya simple. Kita mau coba geser cara pandang banyak orang dari yang tadinya melihat ini sebagai kelemahan, jadi melihatnya sebagai kekuatan luar biasa dalam menghadapi tantangan. Oke. Menurut Riskesdas 2018, ada lebih dari 19 juta penduduk Indonesia. 19 juta? Iya, usia 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan mental emosional. Dan gak berhenti di situ loh. Survei INAMS 2022 nemuin fakta yang lebih bikin miris lagi. Apa itu? 1 dari 3 remaja di Indonesia itu setara dengan 15,5 juta anak muda punya masalah kesehatan mental. 1 dari 3, itu banyak banget. Kalau kita lagi di kafe, lihat ada 3 remaja semeja, berarti statistiknya bilang salah satu dari mereka kemungkinan besar lagi berjuang. Tepat. Dan ini poin yang paling krusial. Dari jutaan orang itu, yang benar-benar cari bantuan profesional cuma 2,6%. Hah? Cuma segitu. Angka ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara yang butuh bantuan sama yang berani mengaksesnya. Dan salah satu penyebab utama jurang ini yaitu tadi, stigma. Rasa takut dihakimi, dicap lemah, atau gila. Oke. Mari kita bedah ini. Biar nggak salah kaprah ya, mungkin kita perlu lurusin dulu dari dasarnya. Apa sih sebenarnya bedanya kesehatan mental sama gangguan mental? Soalnya sering banget ketukar. Pertanyaan bagus, dan ini fundamental banget. Jadi, kesehatan mental itu payung besarnya. Ini kondisi sejahtera, di mana kita bisa kelola stres, bisa produktif, dan bisa berkontribusi. Sama kayak kesehatan fisik, semua orang punya. Kadang sehat, kadang lagi nggak fit gitu ya. Betul. Nah, gangguan mental itu adalah kondisi medis spesifik yang didiagnosis, seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Ini bukan lagi soal lagi nggak mood, tapi sudah ada perubahan signifikan yang ganggu fungsi sehari-hari. Jadi punya kesehatan mental itu bukan berarti harus happy terus-terusan 24 jam. Merasa sedih atau cemas sesekali itu wajar, bagian dari spektrum itu sendiri. Tapi jadi gangguan kalau sudah sampai nggak bisa berfungsi. Persis. Dan penegasan ini penting banget, karena artinya gangguan mental itu bukan cerminan karakter. WHO mencatat lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan gangguan mental. 1 miliar? Di Indonesia sendiri, prevalensinya sekitar 20%. Artinya, 1 dari 5 orang berpotensi mengalaminya. Angka sebesar ini bukan berarti 1/5 populasi kita itu lemah kan? Tentu bukan. Justru ini bukti bahwa gangguan mental adalah masalah kesehatan publik yang masif. Sama kayak diabetes atau penyakit jantung. Malah saya kepikiran sesuatu yang mungkin kedengarannya aneh. Jangan-jangan, untuk bisa hidup sehari-hari sambil menanggung beban gangguan mental itu, justru butuh kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar. Itu dia poinnya. Itu sama sekali nggak aneh. Justru sangat tepat. Coba kita buat lebih nyata. Bayangkan seorang remaja dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Dia bukan sekedar orang yang rapi. Mungkin dia harus bangun jam 4 pagi setiap hari buat melakukan serangkaian ritual yang nggak bisa dihentikan. Mandi harus dengan urutan tertentu, mengulang gosok gigi puluhan kali, ngecek pintu berkali-kali sampai tangannya lecet. Wow. Semua itu butuh waktu 3 jam, cuma supaya dia bisa merasa cukup aman untuk berangkat sekolah. Kalau dia telat satu ritual, kecemasannya bisa meledak. Dan dari luar, orang lain mungkin cuma lihat dia sebagai anak yang aneh atau lambat, padahal di dalam kepalanya terjadi perang yang luar biasa. Benar. Atau contoh lain, seseorang dengan depresi berat. Kita nggak ngomongin sedih biasa, kita ngomongin perasaan hampa yang konstan. Suara di kepala yang terus-terusan bilang dia nggak berharga, nggak ada gunanya. Energinya habis ya pasti. Energi rasanya nol. Bangun dari kasur aja, rasanya kayak ngangkat beban ratusan kilo. Tapi dia tetap maksain diri buat mandi, buat kerja, bahkan mungkin buat tersenyum di depan teman-temannya.
Itu bukan kelemahan. Bukan sama sekali. Itu adalah bukti resilience, bukti ketahanan yang levelnya nggak terbayangkan oleh orang yang nggak mengalaminya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Oke, kalau kita sepakat ini bukan karena kemauan keras yang kurang atau iman yang lemah, lalu apa dong penyebabnya? Apa kata sains? Sains modern menjelaskannya lewat sebuah kerangka yang komprehensif, namanya model biopsikososial. Biopsikososial. Gampangnya, ini adalah cara pandang yang melihat gangguan mental sebagai hasil interaksi kompleks dari 3 faktor utama. Biologis, psikologis, dan sosial. Nggak ada satu penyebab tunggal. Oke, 3 faktor. Kita mulai dari yang pertama, biologis. Ini kedengarannya paling medis maksudnya. Apa? Betul, faktor biologis ini mencakup beberapa hal. Pertama, genetika. Riset secara konsisten menunjukkan kalau gen itu punya peran. Contohnya skizofrenia. Risiko orang biasa kena skizofrenia itu sekitar 1%. 1%. Oke. Tapi kalau ada orang tua atau saudara kandung yang punya, risikonya naik jadi 10%. Tunggu sebentar, 10%. Itu kan naiknya 10 kali lipat. Itu udah signifikan banget. Sangat signifikan. Bahkan, pada kembar identik yang gennya 100% sama, risikonya melonjak sampai 50%. Setengahnya berarti ya? Betul. Sudah ada gen-gen spesifik yang berhasil diidentifikasi. Contohnya gen CACNA1C yang terkait dengan resiko lebih tinggi untuk gangguan bipolar, skizofrenia, dan depresi. Wah, 50%. Itu angka yang luar biasa tinggi. Ini bikin saya mikir, jangan-jangan banyak pendengar kita juga mikir yang sama. Apa ini berarti kalau gennya sudah ada kita nggak bisa berbuat apa-apa? Apa ini semacam takdir? Nah, ini pertanyaan super penting dan kesalahpahaman yang umum. Jawabannya, tidak. Genetika itu lebih kayak memuat pistolnya, tapi lingkungan dan pengalaman hiduplah yang menarik pelatuknya. Oke. Punya gennya, cuma berarti kita punya kerentanan atau predisposisi, bukan kepastian. Inilah kenapa faktor kedua jadi sangat penting. Oke, selain gen, apalagi yang termasuk faktor biologis? Ada kimia otak. Lebih spesifiknya, ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu zat kimia pembawa pesan di otak. Mungkin pernah dengar soal serotonin, dopamin? Sering dengar itu ya, kita bisa pakai analogi sederhana, kadar serotonin yang rendah sering dikaitkan dengan depresi. Ini mirip kayak penderita diabetes tipe 1 yang tubuhnya kekurangan insulin. Ini kondisi fisiologis. Masuk akal. Kita nggak akan bilang ke penderita diabetes, ayo dong semangat pasti insulinmu naik lagi, kan nggak gitu. Sama halnya, kita nggak bisa cuma bilang, ayo berpikir positif untuk menyeimbangkan kimia otak. Terakhir, ada struktur dan fungsi otak. Cedera kepala, misalnya, bisa meningkatkan resiko beberapa gangguan. Saya ngerti analogi insulinnya, tapi pasti banyak yang mikir, oke, kimianya nggak seimbang, tapi kan otak itu pusat kendali. Masa sih nggak bisa dilawan pakai kemauan keras? Di mana batas antara kondisi kimiawi dan kekuatan tekad? Batasnya kabur, dan keduanya saling mempengaruhi. Tapi bayangkan begini, kemauan keras itu seperti software, sementara kimia dan struktur otak itu hardware-nya. Oke. Kalau hardware-nya lagi bermasalah, software sebagus apapun akan sulit berjalan optimal. Makanya pengobatan seringkali mengkombinasikan terapi untuk software dan obat-obatan untuk hardware. Jadi dua-duanya jalan bareng. Betul. Dan ini nyambung banget ke faktor kedua dari model biopsikososial, faktor psikologis. Ini adalah si penarik pelatuk yang tadi kita bahas. Nah, soal menarik pelatuknya tadi, berarti kita ngomongin soal pengalaman hidup ya. Kayak trauma misalnya. Tepat sekali. Salah satu yang paling berpengaruh adalah trauma masa kecil, atau Adverse Childhood Experiences, ACES. Pengalaman seperti kekerasan, pelecehan, atau penelantaran itu dampaknya bukan cuma ke psikis. Oh ya? Itu secara harfiah bisa mengubah perkembangan otak anak dan mengacaukan sistem respons stres tubuh kita yang namanya HPA axis. HPA axis? Apa itu? Anggap saja HPA axis ini semacam pedal gas untuk respons stres di tubuh kita. Normalnya, pedal ini ditekan saat ada bahaya, lalu dilepas lagi saat aman. Oke. Nah, pada orang yang mengalami trauma masa kecil, pedal gas ini jadi super sensitif dan seolah-olah macet di posisi on. Jadi,
mereka merespon stres sehari-hari dengan lebih intens. Jadi lebih gampang cemas atau panik ya? Benar. Selain trauma, stres kronis seperti tekanan finansial, kehilangan pekerjaan, atau merawat anggota keluarga yang sakit parah juga bisa jadi pemicu yang kuat. Oke, jadi ada faktor biologis sebagai fondasi hardware-nya, terus ada faktor psikologis seperti trauma yang jadi penarik pelatuk. Lengkapnya ada faktor ketiga kan, sosial. Betul. Dan ini seringkali dilupakan. Faktor sosial ini adalah lingkungan di mana kita hidup. Determinan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, entah itu karena ras, gender, atau orientasi seksual, dan isolasi sosial, itu semua adalah faktor resiko yang sangat kuat. Coba bayangkan, gimana mau punya kesehatan mental yang baik kalau setiap hari harus khawatir besok bisa makan atau tidak? Atau kalau terus-terusan dapat perlakuan tidak adil di lingkungan kerja? Jadi bisa dibilang orang yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami diskriminasi setiap hari itu beban awalnya udah lebih berat ya, bahkan sebelum ada masalah pribadi lainnya. Jauh lebih berat. Dan sebaliknya, lingkungan yang suportif seperti keluarga yang harmonis bisa jadi faktor pelindung yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, gangguan mental itu hasil interaksi yang super kompleks dari 3 hal ini. Gen, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial. Jadi nggak ada satupun yang jadi penyebab tunggal ya? Nggak ada. Seseorang tanpa riwayat genetik sama sekali bisa saja mengalami depresi berat kalau dia mengalami trauma hebat dan nggak punya siapa-siapa untuk mendukungnya. Oke, jadi jelas banget ini masalah medis yang kompleks. Gabungan dari gen, kimia otak, trauma, sampai kondisi sosial. Kalau gitu, kenapa cap lemah mental ini masih nempel banget? Dan seberapa bahaya sih dampak nyata dari narasi yang salah ini? Dampaknya ini sistematis dan merusaknya kemana-mana, nggak main-main. Pertama, dan yang paling fatal, stigma jadi penghalang utama orang cari bantuan. Kembali ke data awal tadi ya? Betul. Stigma ini menyumbang sekitar 35% dari total alasan kenapa orang enggan ke psikolog atau psikiater. Ini yang menjelaskan kenapa dari 100 remaja yang butuh bantuan, nggak sampai 3 orang yang beneran datang ke profesional. Sisanya yang 97 orang itu berarti berjuang sendirian dalam diam. Itu gila sih kalau dibayangkan. Dan keterlambatan mencari bantuan ini bisa membuat kondisinya jadi jauh lebih parah. Kedua, stigma menyebabkan isolasi sosial dan diskriminasi. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ seringkali dikucilkan, susah dapat kerja, dijauhi teman. Dalam kasus paling ekstrim di Indonesia adalah praktek pemasungan. Ya, saya pernah dengar soal ini. Angkanya seberapa parah sih? Datanya miris. Sekitar 57.000 orang di Indonesia pernah mengalami pemasungan. Tunggu, 57.000? Saya sampai bingung mau ngomong apa. Itu kan jumlah penduduk satu kota kecil. Dipasung. Ini nunjukin stigmanya udah bukan sekedar malu atau dikucilkan lagi ya, tapi udah level dehumanisasi. Ini sudah masuk ranah pelanggaran HAM berat, tepat. Dan dampak ketiga adalah ke dalam diri si penderitanya sendiri. Namanya self-stigma. Stigma internal. Betul, ketika masyarakat terus bilang kamu lemah, gila, atau beban, lama-lama kamu mulai percaya. Ini menghancurkan harga diri, bikin merasa nggak ada harapan. Ujungnya resiko bunuh diri meningkat. Mengerikan. Data di Indonesia menunjukkan 47,7% kasus bunuh diri terjadi di rentang usia 10-39 tahun, usia paling produktif kita. Terakhir, ada stigma ganda. Keluarga ODGJ juga ikut merasa malu dan terisolasi, yang seringkali malah bikin mereka menunda pengobatan. Setelah dengar semua dampak buruknya, rasanya jadi agak pesimis. Tapi di sisi lain, kalau kita balik logikanya, justru di tengah semua perjuangan inilah kita bisa lihat kekuatan yang sebenarnya kan? Mencari bantuan di tengah semua stigma itu kan butuh keberanian super. Bantuan itu bukan tanda menyerah, tapi sebuah deklarasi perang. Itu butuh keberanian untuk mengakui kita rapuh, butuh kekuatan untuk menghadapi potensi penolakan, dan butuh komitmen untuk menjalani proses yang nggak mudah. Ini yang disebut resiliensi ya? Tepat. Ini sangat berkaitan dengan konsep resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali. Penelitian bahkan menunjukkan ada korelasi positif yang sangat kuat antara resiliensi dan kesehatan mental. Dan kekuatan ini bukan cuma teori, kita bisa lihat di banyak kisah nyata. Banyak sekali. Di Indonesia ada kisah yang luar biasa dari Pak Edi Priyono. Beliau dulu pernah mengalami gangguan jiwa sampai dipasung oleh keluarganya.
Tapi setelah pulih, apa yang beliau lakukan? Gimana? Beliau kembali ke panti rehabilitasi yang dulu merawatnya, tapi kali ini sebagai perawat, untuk membantu orang lain dengan perjuangan serupa. Perjalanan itu bukti hidup bahwa pemulihan bukan cuma mungkin. Tapi juga bisa jadi sumber kekuatan untuk menolong sesama, luar biasa. Betul, tokoh-tokoh publik kita juga sekarang makin banyak yang berani buka suara. Ini penting banget buat normalisasi percakapan. Penting sekali, ada Marsyanda yang sudah bertahun-tahun vokal bicara soal pengalamannya hidup dengan gangguan bipolar. Ada Aliando Syarif yang terbuka soal perjuangannya melawan OCD ekstrim. Ada Ariel Tatum yang berbagi kisahnya dengan borderline personality disorder. Keberanian mereka ini luar biasa. Iya, di saat banyak orang takut dijudge, mereka malah pakai platformnya buat bilang, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan cuma fenomena di Indonesia kan, di level dunia juga sama. Betul, ada Demi Lovato, Lady Gaga, bahkan atlet sekelas Michael Phelps, peraih medali emas Olimpiade terbanyak sepanjang sejarah, orang yang secara fisik mungkin paling kuat di dunia, tapi dia juga terbuka soal perjuangannya dengan depresi dan kecemasan. Ini semua nunjukin kalau gangguan mental nggak pandang bulu, bisa menyerang siapa saja. Kisah mereka ini seperti menggemakan kutipan dari Walt Disney. Semua kesulitan yang saya alami dalam hidup telah memperkuat saya. Oke, kita udah paham masalahnya, sains di baliknya, dan lihat contoh nyata kekuatannya. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Sebagai individu, sebagai teman, sebagai masyarakat, gimana caranya kita bisa jadi bagian dari solusi? Solusinya harus dari berbagai level. Untuk kita sebagai individu, kuncinya ada dua. Pertama, tingkatkan literasi. Cari tahu informasi yang benar. Kedua, lakukan restrukturisasi kognitif. Apa itu? Istilah kerennya ya. Ya, intinya adalah melatih diri untuk mengubah pola pikir negatif, baik tentang orang lain maupun tentang diri sendiri. Kalau di level masyarakat, kuncinya adalah kampanye edukasi yang masif dan kontak sosial yang terarah. Kontak sosial terarah maksudnya gimana tuh? Maksudnya, memfasilitasi interaksi yang positif antara masyarakat umum dengan ODGJ yang sudah stabil. Ini terbukti sangat ampuh untuk memecah stereotip. Oh, jadi bertemu langsung ya? Betul. Kalau kita dengar langsung cerita mereka, lihat mereka sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar label penyakitnya, prasangka itu akan luntur dengan sendirinya. Dan dalam semua ini, ada satu hal yang perannya sangat krusial, dukungan sosial, support system, ya? Betul, keluarga itu garda terdepan. Selain itu, ada yang namanya peer support atau dukungan sebaya. Ini luar biasa efektif untuk mengurangi rasa terisolasi. Karena di sana mereka merasa, akhirnya ada yang benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Tapi di sisi lain kita juga harus realistis. Niat baik dan dukungan komunitas saja mungkin nggak cukup kalau sistemnya sendiri nggak mendukung kan? Gimana dengan kondisi di Indonesia? Anda menunjuk ke masalah yang sangat besar. Tantangan sistemik kita berat. Contohnya, rasio psikiater. Standar ideal WHO itu 1 psikiater untuk setiap 30.000 penduduk. Oke. Di Indonesia, rasionya 1:200.000. 1:200.000. Itu nggak masuk akal. Itu kayak nyuruh satu dokter UGD buat ngelayanin semua penonton di stadion bola yang lagi penuh sesak. Gimana caranya? Mustahil. Makanya antriannya panjang, waktu konsultasi terbatas, dari segi fasilitas juga sama. Hanya sekitar 50% puskesmas di seluruh Indonesia yang punya layanan kesehatan jiwa dasar. Jadi, untuk orang yang tinggal di daerah terpencil, aksesnya bisa dibilang hampir nol. Ini tantangan struktural yang besar sekali ya. Betul, butuh kebijakan dan investasi serius dari pemerintah. Setelah semua pembahasan ini rasanya benang merahnya jadi sangat jelas. Gangguan mental itu kondisi medis. Titik. Bukan cerminan karakter, bukan soal lemah atau kuat. Sama sekali bukan. Justru, berani mencari bantuan di tengah semua tantangan ini adalah tanda kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling penting, harapan untuk pulih itu sangat nyata, asal dengan penanganan yang tepat. Sangat tepat. Mengubah narasi dari lemah mental menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan, itu adalah kerja kolektif kita semua. Dimulai dari obrolan seperti ini. Dimulai dari cara kita merespon teman yang curhat. Betul, saya jadi teringat kutipan Demi Lovato. Saya ingin orang-orang tahu bahwa mereka tidak sendirian, ada harapan dan ada cara untuk sembuh. Pada akhirnya, kita semua perlu ingat satu hal ini. Merawat kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda sangat menghargai hidup Anda. Berdasarkan semua ini, apa hal menarik yang ingin kita diskusikan lagi?